wabarakatuh. Nah, di sini nama saya Muhammad Hasanuddin Azman dengan nomor NPM 1430021 2 dan 4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus yaitu kasus pidana yang berasal dari pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ancaman pidana itu apa? Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, di sini kasusnya itu dugaan ujaran kebencian oleh Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, karena kasus ini melibatkan Rocky Gerung, seorang akademisi dan pengamat politik yang dilaporkan ke kepolisian atas dugaan menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Pernyataan kontroversial Rocky Gerung disampaikan dalam sebuah acara publik dan diunggah di kanal YouTube milik Refli Harun. Pernyataan tersebut mulai reaksi keras dari berbagai pihak termasuk relawan dan partai politik pendukung presiden. Nah, untuk kronologi kasusnya, pada tanggal 29 Juli 2023, Rocky Gerung menyampaikan pernyataan yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara di Bekasi. Nah, pada tanggal 31 Juli 2023, Relawan Indonesia Bersatu atau RIB melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Nah, pada tanggal 2 Agustus 2023, DPP PDI Perjuangan melaporkan Rocky Gerung ke Baris RI Polri atas dugaan ujaran kebencian dan hoaks. Pada 6 September 2023, Rocky Gerung memenuhi panggilan versi Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut. Nah, terus pasal yang dilanggar itu kan ada yang pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Terus ada pasal 156 KUHP, pasal 160 KUHP. Nah, di sini analisis hukumnya. Pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo menimbulkan perdebatan hukum mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat Rocky Gerung, terutama pasal 28 ayat 2 UU ITE, seringkali dianggap sebagai pasal karet karena interpretasinya yang luas dan dapat digunakan untuk membungkam kritik. Nah, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyoroti bahwa pasal 28 ayat 2 UU ITE ini seharusnya ditetapkan dengan memperhatikan batasan pasal 20 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang mengatur larangan hasutan yang menganjurkan kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Nah, korelasinya dengan profesi di bidang IT yaitu kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap etika dan regulasi dalam menyebarkan informasi digital. Profesional IT, terutama yang terlibat dalam pengolahan platform media sosial, harus memastikan bahwa konten yang disebarkan tidak melanggar hukum dan etika, serta memiliki sistem moderasi yang efektif untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian. Nah, kesimpulannya di sini itu kasus Rocky Gerung ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari ujaran kebencian. Nah, untuk penerapan pasal-pasal dalam UU ITE yang seperti tadi itu, seperti pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2, nah itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kenapa? Agar tidak menghambat demokrasi dan kebebasan berekspresi. Profesional IT di bidang IT ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung komunikasi yang sehat dan konstruktif. Untuk mungkin segitu saja, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf, dimaafkan.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.